bagaimana penggunaan capsaicin pada penggunaan anti nyeri topikal? Gimana Pak Hendra? Ya, jadi seperti yang tadi sebutkan ya, tidak ada obat yang sempurna. Jadi artinya karena seperti orang gitu ya Hen ya. ya. Jadi suami istri harus memahami gitu ya. Betul, Bu. Ada plus minusnya. Ya silakan Pak Hendra. Ada plus minus ya. Jadi pemakaiannya itu disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi untuk capsaicin sendiri itu ekstrak dari cabai ya, dia memang memiliki efek analgesik yang relatif lebih aman dibandingkan dengan analgesik lain secara topikal, sehingga dan efektivitasnya cukup tinggi untuk khususnya untuk osteoartritis yang di lutut ya, sehingga dapat disarankan untuk penggunaannya itu secara sebenarnya dia bukan profilaksis, tapi secara untuk tujuan apa ya, untuk tujuan penyembuhannya, untuk meredakan ya. Jadi pemakaiannya harus berhati-hati ketika kontak terlalu lama dapat menyebabkan iritasi, apalagi untuk pasien-pasien yang yang sensitif, kulitnya sensitif. Seperti saya Bu, ini hitam-hitam tapi sensitif. Oh iya. Jadi seperti itu Pak. Jadi edukasinya seperti itu. Iya, dan kayaknya yang di Indonesia mungkin capsaicinnya dosisnya masih belum cukup ya. Sangat rendah. Iya, sangat rendah. Malah yang dia belum tahu ada atau tidak. Ya, yang terakhir ini bisa dijawab berdua karena terkait dengan sikap apoteker. Nanti saya juga akan minta pendapatnya Pak Frans juga ya. Ini dari apoteker dia menanyakan apabila ada pasien DM selalu gatal di kulit dan nyeri punggung selalu minta obat nyeri kalau ke apotek. Bagaimana sikap kita sebagai apoteker? Silahkan Pak Frans, nanti juga Pak Hendra. Pak Hendra. Nyeri pada saat nyeri di punggung pada saat diabetes itu kenapa ya? Bisa jadi mungkin sebenarnya ya Pak. Neuropati. Bisa ulkus ya Pak. Gatel nggak bisa kalau dia banyak baring mungkin punggungnya gatel bisa. Nah itu mungkin bisa ulkus ya. Bisa mobilisasi miring-miring kiri miring dulu mungkin. Kalau digaruk nanti juga beresiko. Ya, malah tambah luka. Ya berarti elus-elus saja berarti. Minta yang elus apoteker ya. Mungkin tidak perlu intervensi medication ya, saya rasa ya. Iya. Terima kasih Pak Frans. Tergantung pemicunya dulu ini. Iya, betul Pak. Ya. Di SOAP gitu ya. Silakan Pak Hendra. Ya. Kalau saya yang mendapatkan pasien seperti itu, yang pertama ambillah hatinya. Maksudnya ambil hatinya. Ya. Maksud saya ambil hatinya adalah sebisa mungkin kita telusuri dulu kira-kira penyebabnya apa sih. Ketika setelah kita telusuri kita nggak tahu penyebabnya, daripada menduga-duga, pertanyaan kedua kita tanyakan kepada pasien punya BPJS atau tidak. Kalau punya BPJS ya kita sarankan silahkan periksa dulu. Nanti setelah dapat diagnosisnya baru kembali ke saya untuk kita diskusikan tentang obatnya. Nah, kemudian dijelaskan juga untuk terkait yang seperti tadi Pak Frans dan Ibu Ika bilang bahwa ada kemungkinan progresivitas dari DM tersebut ya, ada komplikasi dari DM apalagi kalau diabetesnya tidak terkontrol sehingga ya kita bisa ambil satu sisinya. Kita lihat dulu bagaimana sih pengontrolan diabetes pasien ya. Ya, tapi untuk mengatasi masalah yang dialami oleh pasien, kalau kita nggak paham jangan mengambil keputusan ya. Jangan sampai kita mau baik tapi blunder jadinya. Ya. Kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Frans dan Pak Hendra. Sebelumnya kami ingatkan kepada teman sejawat setelah acara ini harap untuk mengikuti post-test melalui link apoteker.or.id dan sekarang diakhiri dengan take home message dari Pak Frans dan Pak Hendra walaupun tadi sudah disampaikan tetapi mungkin bisa digarisbawahi kembali. Silakan Pak Frans dan Pak Hendra. Ya, makasih. Jadi ketika kita harus bertemu dengan atau merawat pasien dengan
nyeri, terutama nyeri akut, mungkin perlu kita identifikasi betul penyebab nyerinya kenapa. Terus karena nyeri dada itu misalkan kan bisa macam-macam itu, bisa nyeri lambung, bisa nyeri jantung, bisa saluran napasnya dan sebagainya. Nah ini perlu diidentifikasi dengan benar, maka lakukanlah asesmen dengan teliti, dengan bisa menggunakan OPGRSP tadi, kemudian merekomendasikan obat dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi pasien yang lain, usia, terus penyakit terutama gastrointestinal dengan kardiovaskular, resiko-resikonya seperti apa. Kalau toh memang mau aman, ya mungkin dengan COX-2 inhibitor itu akan bisa menjadi pilihan untuk efek yang bagus dan efek samping yang lebih ringan, gitu ya, terutama dalam gastrointestinal. Dan yang perlu dilakukan lagi terakhir adalah melakukan monitoring untuk hasil dari pengobatan yang sudah direkomendasikan tersebut. Nah, itu terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Silakan Pak Hendra. Ya, jadi mungkin saya simpulkan saja dari take home message yang tadi, bahwa yang pertama adalah untuk menyelesaikan kasus kita harus melihat bagian besar dari kasus tersebut sehingga kita mendapatkan informasi yang sangat komprehensif sehingga analisis yang kita lakukan itu lebih optimal. Kemudian khusus untuk pasien osteoartritis, karena pasien osteoartritis itu cenderung dialami oleh usia-usia tua, ya, geriatri, jadi kita lebih memilih pilihan obat yang lebih aman untuk geriatri. Salah satunya ini adalah yang COX-2 inhibitor, ya. Kemudian yang ketiga, tetap berpedoman pada evidence-based medicine, bukan berdasarkan pengalaman based medicine, ya. Ataupun komentar orang teman-teman based medicine atau testimoni, bukan ya? Testimoni. Yang terakhir, teman-teman tetap semangat berjuang, berpraktek, menampilkan keprofesionalan kita, utamanya untuk teman-teman sejawat, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Hendra. Kita berikan aplaus kepada dua pembicara. Terima kasih teman-teman semua dan juga para peserta. Jadi kita ingatkan kembali bahwa untuk pemilihan analgetik untuk pasien-pasien kita, baik itu yang ada di rumah sakit maupun yang ada di apotek, kita harus ingat bahwa jangan lupa untuk telaten melakukan identifikasi dengan SOAP itu tadi jauh lebih mudah, dan yang saran dari Pak Frans adalah dengan OPGRSP, jangan lupa kontraindikasinya apa, sehingga kita bisa memilihkan yang terbaik untuk pasien. Jadi jangan ragu untuk memberikan COX-2 spesifik inhibitor jika memang diperlukan. Demikian dari saya, atas perhatian teman-teman semua dan juga para pemateri serta para panitia semua, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua tetap sehat dan semangat. Waalaikumsalam. Tidak semua NSAIDs sama. Saat merekomendasikan NSAIDs bagi pasien, pertimbangkan manfaat dan risikonya. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yang telah membagikan ilmunya dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga kepada moderator yang telah memandu acara secara baik sampai dengan selesai. Sejawat apoteker dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan mengisi post-test melalui tahapan sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar. Klik event yang akan diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes.
Jawab pertanyaannya sampai dengan batas nilai 80. Jika belum mencapai batas minimal, silakan ulangi sebanyak 5 kali. Tunggu penyaluran SKP. Jika telah disalurkan, silakan lakukan klaim SKP dengan klik tombol Klaim SKP. Dengan berakhirnya seminar online yang ke-55, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari, jangan lupa bahagia, jaga kesehatan, sayangi keluarga Anda, dan tetap tingkatkan kompetensi diri, gunakan sistem Apoteker Indonesia. Sampai jumpa di seminar online berikutnya.